Film diawali dengan adegan. Kita diperlihatkan sosok seorang shinobi bernama Genosuke. Ia tengah duduk bersila di tepian sungai, yang terlihat begitu indah. Ia dikagetkan dengan kemunculan seorang gadis cantik yang tiba-tiba berada di hadapannya. Gadis itu terlihat sangat cantik dan menawan. Ia bernama Oboro, yang berasal dari desa Sunagakure. Berawal dari pertemuan itu, muncullah cinta di antara keduanya. Dan seiring berjalannya waktu, cinta di antara mereka berdua tumbuh semakin kuat. Mereka pun sering melakukan pertemuan secara diam-diam, tanpa ada yang mengetahuinya. Di sebuah kastil, seorang Tokugawa dan bawahannya tengah membahas tentang dua suku ninja dari dua desa yang tersembunyi di pegunungan, di mana tak ada yang bisa menjangkau mereka. Kedua suku itu adalah suku Iga dan suku Koga. Selama 400 tahun, mereka melatih banyak ninja dengan berbagai jutsu misterius. Kedua desa tersebut adalah musuh bebuyutan. Dan untuk mendamaikan kedua desa tersebut, Hattori Hanzo pertama menyuruh mereka berjanji untuk berdamai dengan tanda batu yang dibuat di perbatasan antara tanah mereka. Scene berpindah ke sebuah halaman istana yang sangat megah. Terlihat perwakilan dari desa Manjidani dan desa Sunagakure yang sedang menunjukkan kemampuan bela diri mereka masing-masing kepada perwakilan sang raja. Mereka berdua menggunakan jurus-jurus dan jutsu yang sangat-sangat mengerikan, membuat semua mata yang ikut menyaksikan merinding dibuatnya. Di sisi lain, raja dan pengawal pribadi miliknya yang turut menyaksikan aksi mereka, kini membuatnya cukup khawatir dan takut akan masa depan kerajaan. Jika suatu saat nanti, mereka akan berbalik menyerang kerajaan. Hal itulah yang membuatnya sadar dan berpikir untuk mengendalikan kedua suku tersebut dengan cara apapun. Di suatu malam yang hening, berlokasi di halaman kerajaan, terlihat pimpinan shinobi yang sedang memberikan arahan kepada ketua dari desa Suna dan Iga, bahwa ia sangat senang dan tertarik akan kemampuan-kemampuan yang mereka perlihatkan. Di samping itu, ia juga menyampaikan bahwa mulai sekarang, pertengkaran antara desa Suna dan Iga harus dihentikan. Sebagai gantinya, ia menyuruh ketua klan masing-masing harus menulis 5 nama orang murid terbaiknya, yang akan saling berhadapan dalam sebuah pertarungan hingga tersisa 1 orang sebagai pemenangnya. Dan sebagai imbalannya, pemenang akan diangkat menjadi shogun selanjutnya. Beberapa orang di antaranya seperti Moruga Hiyama, Yakushi Tenzen, Chikumo Kashino, Ninonenki, Kasaragi, Genosuke, dan Oboro. Genosuke dan Oboro yang mendengar hal itu, tentulah mereka berdua terlihat cemas. Satu sisi, mereka berdua selalu mendambakan akan perdamaian dunia, cinta kasih, dan orang-orang yang mereka sayang. Di sisi lain, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan perintah langsung dari ketua klannya masing-masing. Malam harinya, terjadilah pertempuran antara kedua ketua klan dari kedua desa tersebut, yang menyebabkan keduanya harus tewas. Karena kematian itulah,
membuat Genosuke kembali berpikir tentang apa tujuan sebenarnya dari pertempuran ini. Genosuke pun lantas mengajak keempat orang temannya untuk menuju Sompu, dan menanyakan langsung kepada sang raja perihal pertempuran tersebut. Dengan bantuan burung elang, ia mengutarakan niatnya tersebut kepada Oboro untuk segera mengikutinya. Dengan berat hati, Oboro dan beberapa orang bawahannya terpaksa mengikuti Genosuke. Di tengah hutan belantara, terjadilah pertempuran yang begitu sengit antara kedua belah pihak. Mereka tiba-tiba dikagetkan oleh manusia serigala bernama Minonenki, yang menyerang dengan beringas. Minonenki terus menyerang Kisaragi Saemon secara beringas. Namun, Kisaragi selalu saja dapat menghindar, seolah-olah dia hanyalah bayangan. Muncul seorang gadis bernama Kagero dari balik pohon. Dengan wajah cantiknya, ia seolah-olah menghipnotis Nenki agar mau menciumnya. Setelah melakukan ciuman, manusia serigala itu langsung terjatuh dan meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Di sisi lain, terjadi pertarungan antara Chikumo dari desa Manjidani dan Yasamura dari desa Sunagakure. Dengan jutu benangnya, awalnya Yasamura berhasil mengalahkan Chikumo. Namun, keadaan berbalik arah setelah Chikumo menggunakan jurus rantainya. Ia berhasil mengikat Yasamura di sebuah pohon. Tiba-tiba, muncul manusia bayangan dan langsung membunuh Yasamura tanpa ampun. Dengan jutu anehnya, manusia bayangan lantas mengambil alih wajah Yasamura. Di sisi lain, Oboro dan Genosuke selalu nampak cemas akan pertarungan ini. Menurutnya, ini adalah hal yang tidak ada gunanya. Tenzen yang sedang duduk melamun, dikagetkan dengan kemunculan Hyoma yang langsung menusuknya dari belakang. Anehnya, bukannya Tenzen mati, melainkan ia bangkit dan balas menusuk Hyoma dari belakang, hingga Hyoma langsung meninggal. Di salah satu perkampungan penduduk, kembali terjadi pertarungan, di mana Kashiro tiba-tiba menyerang Oboro dan Hotarubi. Akibat pertarungan itu, menyebabkan Hotarubi meninggal karena berusaha melindungi Oboro. Dengan cepat Kashiro lantas melarikan diri dengan kuda miliknya. Oboro yang sangat sedih dengan kematian Hotarubi. Tanpa ia sadari, ia telah membangkitkan jutu mata terkuat miliknya. Tanpa pikir panjang, Oboro lantas mengejar Kashiro dengan kuda, dan membunuhnya dengan jutu mata miliknya. Kashiro pun meninggal dengan cara yang mengenaskan. Di malam hari, bertempat di sebuah kuil tua, Genosuke bertemu dengan Tenzen. Di sini, Tenzen menceritakan segalanya tentang tujuan dari perang ini, bahwa mereka para ninja sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia ini. Zaman telah berubah, peperangan telah berakhir. Itulah alasan yang sebenarnya dari pertarungan mereka. Dengan gerakan yang cepat dan lincah, tiba-tiba muncul banyak ninja yang menyerang Genosuke dari belakang. Namun, dengan kekuatan misterius dan jutu miliknya, ia mampu mengalahkan semua ninja tersebut dengan mudah. Seolah-olah waktu berhenti dibuatnya.
di sebuah padang pasir yang tandus, di mana Oboro dan Genosuke bertemu untuk bertarung. Mereka berdua nampak sedih dan tidak ada semangat untuk bertarung. Namun, mau tidak mau, mereka berdua terpaksa harus bertarung. Oboro yang awalnya ingin mengeluarkan jutu mata miliknya, tiba-tiba terhenti karena kesedihannya. Oboro lantas berlari sekencang-kencangnya ke arah Genosuke dengan memegang sebuah pisau kecil. Hal tak terduga pun terjadi, di mana Genosuke sengaja tak menghindar, membuatnya tertusuk oleh pisau Oboro, hingga membuat Genosuke meninggal. Dari luar desa Iga dan Koga, nampak prajurit yang sedang menyerang kedua desa tersebut dengan menggunakan meriam, hingga kedua desa benar-benar hancur. Kembali ke Oboro yang tengah bersujud di hadapan sang raja. Ia memohon agar kedua desa tersebut dibebaskan dan diampuni. Awalnya, sang raja menolak permintaan tersebut dengan alasan Oboro adalah orang yang berbahaya dengan jutu mata miliknya. Dengan mata yang berkaca-kaca dan penuh harap, Oboro terus memohon kepada sang raja. Tanpa diduga, Oboro lantas menusuk matanya dengan kedua jari miliknya hingga ia benar-benar buta. Karena perbuatan Oboro tersebut, raja mulai tersentuh hatinya, dan segera memerintahkan semua pasukannya untuk membebaskan mereka semua. Film diakhiri dengan, kita diperlihatkan oleh sosok Oboro yang sedang berada di tepi aliran sungai, di mana sungai itu adalah kenangan tempat ia pertama kali bertemu dengan Genosuke. Ia nampak membayangkan masa lalunya dengan Genosuke yang begitu indah.